Hadirin hadirat saya muljaki sareng Allah. Majlis katimangken nikah ongku majlis setero hadira kak dinto benikau leben sambian tapi Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangasian katimangken nikah hadirin padana situng acara sesampian mabede akatia kaula mabede hajatan bengkoh compok kaula bekal ngonceng orang-orang seandik hubungan sareng kaula. Misal mangken kaula mabede akikoh sera seonceng Habib ki orang-orang sekeduan hubungan sareng kaula. Taretan kaula masjid kaula, moret kaula, tatangga kaula, arwah yonceng, arwah tua berhubungan secara pernikahan. Arwah siapa? Oh arwah masjid. Orang-orang sionceng kaula kak dinto orang seandi hubungan sareng kaula. Sami kati malam mangken kak dinto majelis epon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mabede maulitan ngonceng orang-orang seandi hubungan sareng Kanjeng Nabi. Detik sambian ben kaula mangken kak dinto nandeeki keduan hubungan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik yonceng sareng Kanjeng Nabi. Beri bekto sekosong sarang Gusti Allah, pas sempat hadir, paring sehat wal afiat, ben insyaallah paring istiqomah. Amin Allahumma amin. Malar manter kaula ben sambian bisa istiqomah hadir ke majelis kak dintoh. Insyaallah ngaule syafaat Kanjeng Nabi, insyaallah ngaule tempat taki iswargana Allah sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sesami mulja, dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu tentang berema kabadaan situng kabula enalekana asam pejeng. Kaula ben sampian benari asam pejeng asalat mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cekak dimma berderiwayat barang siapa yang sholat dan dia menjaga rukun-rukunnya, menjaga khusyuknya, menjaga syarat-syaratnya, maka akan keluar dari dirinya cahaya menuju arsy-Nya Allah. Orang mun apa jeng tepak, rokonna ijaga, bektona tepak, istiqomah khusyuk, kak dinto keluar cahaya dari kabul kak disa. Terus cahaya kak dinto naik dak ka arsy Allah. Nalekana naik dak ka arsy Allah etare masarang malaikat-malaikat Allah seraya mengatakan hafizakallah kama hafidtani. Malar mantir sampian ijaga ben Gusti Allah akatia sampian ajaga kaula engki kak dinto sampejeng. Jadi seorang mun beda orang apa jeung khosyo istiqomah ajaga sunnat-sunnat teh kak dinto sekaluar cahaya hadirin sampai ke arsy Allah. Terus tarima sareng malaikat itu ki malar mantir sampean ijaga padana sampean ajaga salat. Tapi mun beda orang asalat tak mikire syarat-syarat teh, tak mikire rukun-rukunnya, tidak memikirkan khusyuknya, kadang asam pejeng tidak tepat pada waktunya. Sebiasana asar kol telok nikah kol telok korang lemak pura pejeng. Sebiasana maghrib pokol 6 kol 6 korang lemak pura pejeng. Kadang beda zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya masjid tepat waktu, subuh nakul belu kan bodoh kata ini ya kan iki termasuk golongan orang yang tidak menjaga sholatnya. Nalekana apa jengga dinto nikah sekaluar bukan lagi cahaya tapi zulmah, kegelapan. Ongke sami ongke deka arsy Allah. Nalekana ongke deka arsy Allah etare masalang malaikat
pabeli sarang malaikat deka baabeun gak dinto saraya mengucapkan dhayya'akallah kama dhayya'tani, malar manter sampian ditelantarkan oleh Allah sebagaimana kalian mentelantarkan kaula, yaitu salat. Makanya salat nikah jaga. Salat nikah kudu tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya, tahu hal-hal yang membatalkan salat. Malar manter salat kaula ben sambian sateujeuna etare mangsarang Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sesame mulja, dalam situng hadis kak dinto sekaula abahasa nika bening urusan salat teu. Mana bikela bodo orang afajang mun khosok naik ke aras, mun tak khosok tak naik ke aras. Se hadis kak dinto bening hanya menjelaskan 3 golongan. Salasun la yurfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Beda tatelok golongan sesampejengah nika tak ongke lebih dari sejengkal di atas kepalanya. Intar ka aras dari sera kak dinto tak sampai mangkat atas sera. Sarah beb, sarah. Mangkat kalangi tak ada pak kalangi pak, kakebek tak ada pak, hanya sejengkal abeli boleh. Sampai kanjeng Nabi salasun la turfa'u, tak bakal ngangkat sampojeng fauqa ru'usihim shibra, tidak akan terangkat meskipun sejengkal 3 golongan tersebut. Sera beb telo golongan nika ngate-ngate sera saya nomor tung rajulun amma qauman wahum lahu karihun, situng orang yang menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat tapi rakyatnya tidak mau dan tidak ridho dengan kepemimpinannya. Pun beda orang teti pejabat, teti pemerintah, rakyat tak kasokan sarang kebijakan-kebijakan yang dibuat tak usah sampejeng mbak para jomah sampejeng tak kira ongke dek kajunan Gusti Allah. Mangkana pemimpin-pemimpin gak dinto jangan jadikan ajang untuk mengumpulkan dana ataupun mengumpulkan harta, karena itu bukan tujuan. Banyak riwayat-riwayat yang mengancam golongan orang-orang yang tidak amanat ketika mendapatkan jabatan. Jangan dijadikan jabatan tersebut sebagai ajang untuk memperkaya diri. Anapa? Sabab mana tak kasokan rakyat tuh, maka apapun yang dia ibadahkan kepada Allah ditolak mentah-mentah sareng Gusti Allah. Beda situng orang dikasih sifat jabatan. Mun beda situng orang menjabat, misalkan saborana beni nyinggung menjabat RT tak mikir deka masyarakat seneng tak seneng naik jadi RW seneng tak seneng naik jadi lurah terus ke bupati, ke camat kade, mari camat langsung ke bupati langsung ke wali kota, terus ke jadi presiden. Ini ke sifat jabatan ketimangken dia. Lah orang-orang yang tidak senang kepada orang semacam ini, pemimpin semacam ini, Kak Dinto menunjukkan sholat pemimpin tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Naudzubillah. Boh, kitikal beb teka tak tarima, engke tak teman apa jeng, tarima abu rumah. Ya kan iki. Tak usah sampai tarima sampai jeng aja. Pejabat tak pernah apa jeng. Makanya kalau kita diberi jabatan oleh Allah yang amanah, adil, sabab cabuna kanjeng Nabi Muhammad SAW, innakum satahrusuna alal imarah, sambian nega kapi umat akhir zaman bakal berebut tentang jabatan di akhir zaman, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Makanya manabi ampun tak merasa dirinya tidak amanat, ampun tahu sangalak jabatan. Sifat jabatan gak dinto padana orang nemu bareng. Misal kaulah nemu HP. Beremah hukum HP nih kabib. Misalkan nemu 500, 1000, jalan nemu bareng. Nikah bareng nikah nyaman barang lu kotoh. Oleh
dengan syarat panjenengan siap pengganti ketika yang punya datang. Lah, jabatan seperti itu, bagaimana hukumnya mengambil barang luqatah, barang temuan? Ya bersaki. Pertama, hukumnya wajib kalau barang temuan dengan syarat apabila tidak diambil oleh orang yang khianat, dijadikan sesuatu yang maksiat kepada Allah, maka sampean wajib ngambil barang luqatah tersebut, barang temuan. Paham ya? Jadi nomor 2, hukumnya sunnah mengambil. Kapan? Ketika sampean menyangka abdina kaula nikah mana bingala insyaallah amanat tidak akan digunakan kepada hal-hal yang maksiat. Nikah sunnah mengambil. Nomor 3, makruh mengambil barang temuan. Kapan? Ketika dia menyangka dirinya tidak akan amanat. Engkau mau ngalak HP dia bahaya, karena HP dia canggih. Deki akhirnya kok hal-hal yang haram saya download lewat sini, saya gunakan kepada hal-hal maksiat. Le keun ngalak nah hukum makruh. Tapi ragu antara iya atau tidak. Lah hukumnya haram kapan? Haram mengambil barang temuan ketika yakin dirinya tidak amanat. Lah hukum jabatan sami katinika. Kalau misalkan kursi jabatan ketika kita tidak mengambil akan diambil oleh orang-orang kafir dan dia tidak bijak dan dia tidak adil, tidak bijaksana, maka wajib kita ambil. Otaba panjenengan merasa amanat, panjenengan orang yang amanat, sunnah mengambilnya. Otaba sampian tak masuk orang saya ragu takut tak amanat, makruh mengambilnya. Pun sampean ampun yakin bakal khianat, hukum mengambil pejabat tadi hukumnya haram. Tengate. Paham iki? Jika golongan saya pertama, golongan yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun satu jengkal. Hadirin hadirat saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan selain, golongan yang pertama ini bukan golongan para pejabat. Saya rabib golongan para imam-imam masjid yang makmumnya tidak suka. Banyak imam-imam seperti imam masjid Kak Dinto mengimami sholat berjamaah sedangkan makmumnya tidak suka dengan imamnya tadi itu. Benih tidak suka gara-gara hal luar benih, tapi tidak suka dengan keadaan imam, mungkin bacaannya kurang fasih, mungkin sudah tua, mungkin bacaannya ummi. Ummi ini kalau lah menyaring sumenep. Lah orang semacam ini tidak pantas menjadi imam. Cek pateti imam. Jadi imam ini cek peles karena tuana. Sobung kriteria fikih lagi panjenengan ngaji kakek fadlan. Syarat imam tua, bombas tua kapi pak. Repot sing udah tadi imam kan iki. Bagaimana syarat menjadi imam? Yang pertama, orang yang berhak menjadi imam beda urutanna pak. Orang tadi imam ini beda urutanna. Dan jangan menjadi bangga imam karena imam yang menanggung sholatnya makmum. Imam tak etarema, makmum pasti tak tarema. Mohon imam maaf batal akan to, betal tak betal makmum? Betal tak betal? Betal. Maka dibuna Kanjeng Nabi al-imamu dhamin. Imam ruah penjamin sholatnya makmum diterima oleh Allah. Cepang kembang maju di imam sampeyan. Bagaimana urutannya? Dalam kitab Bushol Karim sebutaki bagaimana urutan-urutan imam. Kedingaki. Yang pertama, orang yang berhak menjadi imam sholat. Yang pertama, waliul amr, pemerintah berhak. Misalkan beda Pak Camat ben Pak Lurah, tinggian kamah Pak Camat maju. Okay. Misalkan beda Bupati ben Camat, saya maju, saya lebih tinggi jabatannya, lebih maju. Yang pertama. Tapi kan tak mungkin karena untuk nyari pemerintah masuk ke masjid nih kak sulit. Jadi yang kedua, urutan yang kedua, siapa? Urutan yang kedua adalah sohibul bait. Orang yang pantas menjadi imam adalah orang yang punya masjid. Sandi masjid kan tahu siapa? Bukan imam rotib kilo, sandi masjid, benih masjid wakaf enggi. Misal kau bangun masjid dengan uang sendiri, dengan tanah sendiri. Siapa yang berhak menjadi imam? Saya boleh maju dan saya boleh memajukan orang. Mohon sobung beb, saya nomor telok. Siapa? Imam rotib.
Imam rotib kaento imam yang dipilih dan dibayar di dalam masjid. Biasanya yang sudah hafal Quran, otabe sebacaannya enak dan tahu hukum-hukum sholat. Jika imam rotib. Imam rotib boleh mengalah, mundur, maju siapa? Mungkin ada ulama datang, mungkin ada habib datang yang punya ilmu, boleh imam rotib memajukan. Selama imam rotib tidak memajukan, tidak boleh kita langsung maju. Sampean datang wa matuwah, datang langsung masuk jadi imam, tak oleh, beda urutan naruah. Edekan sarombenan, tidak boleh. Kemudian selanjutnya siapa? Baru kalau tidak ada imam rotib, nikah masjid saromben beb sudah imam jadi imam. Usaha kenceng pun jaga dimma lah, baru urutannya. Yang pertama al-afqah, yang paling pintar ilmu agamanya. Saya tahu hukum-hukum masam bojeng, kapan batal, kapan imam tadi ketika salah bermacara negura. Sebab berdekatan imam tak tahu ilmu, makmum tak tahu ilmu. Niki bahasa namangken budu naiki, dumeng naiki. Jadi imam dumeng, makmum gento, lebih parah boleh nih kan. Lah imam maju, makmum ebudiana. Subhanallah, di tengah-tengah sholat berdolar. Pas naik ke sokona si makmum sebelah kanan, makmum kedua. Karena takut, kaget ngecak, karena takut dan kaget, si makmum langsung amunyi, aduh, dan si makmum, dan saya tunggan nah, betal jong, betal. Mak bisa, kan ngucap aduh, ucapan yang tidak berbahasa Arab di luar sholat dan bukan kemaslahatan sholat, karena ngecit, aduh, dan si sebelah nah, oh betal jong, betal. Sekarang masih betal, dua-duanya batal. Pas imam nyaut, ontong kau udah tak cacah, ada pun tiga-tiganya batal. Ya nih, kenapa tidak tahu hukum-hukum berjamaah? Ini kudu oning, Mbak. Harus tahu. Contohnya, tidak harus imam sholat berjamaah. Akad dia sampian ketika sudah sholat berjamaah berlangsung selesai, sampean kan apa jeng ngolati pada situng orang ke apa jeng. Boleh tidak kita bermakmum kepada dia? Boleh. Apa oleh kepak beb? Kepak tak sunat pak? Kan bodoh kepak ada. Kepak. Allahu Akbar. Apa tujuannya kepak itu? Tujuannya menepuk tidak lain agar mengetahui si imam merubah niat sholatnya menjadi imaman dan saya yang bermakmum menjadi makmuman agar kita mendapatkan pahala berjamaah. Tekak tak mokol, tak nepuk, tak masalah. Tapi takbiratul ihram dikeraskan. Sampean asam bojeng ibu dina, bingkeng ya, langsung takbir yang keras. Allahu Akbar. Saya kira faham, oh ada bermakmum. Jadi menepuk tak sunnah. Nah boleh kajo, tambah tak sunnah. Kepak ceplas dan si imam tos pada nabak anda. Nambah sekalian saya enggak pembalasan karena tidak tahu. Beda boleh cakanca sebelah golongan-golongan sakoni bid'ah, sakoni neraka, golongan-golongan panitia swarga bagi dan ini kan kadang mereka karena tidak tahu ilmu agama sampai juga loros antara makmum dengan imam. Kalau pernah ngolati makmum sama imam lurus, dan orang yang mau bermakmum makmum masbuk bingung ada si dimma imam mah saya kanan apa sekacer. Selesai sholat ditanya, mas kok sejajar mas? Iya mas, karena kita di mata Allah sama sejajar. Harus saya gentoran ini ada dua nih kau. Mangkana ajar belajar ilmu agama biar kita tahu bagaimana sholat berjamaah. Lah kita kembali. Kemudian yang selanjutnya al-afqah, yang faham ilmu agama. Sobung beb, depada ini beb, baru-baru hijrah. Yang selanjutnya al-aqra, yang banyak hafal Qur'annya. Benih nyaman suarana. Kadang hafal Qur'an tak nyaman suarana. Kadang suarana nyaman tak hafal Qur'an. Kan iki. Jadi masih maju, saya hafal Qur'an.
Mun beda hafal 30 juz dengan 20 juz, yang dimajukan yang 30. Kalau ada yang 20 dan 10, saya maju saya 20, saya lebih banyak. Saya apal 5 juz, ben apal juz amma, saya maju saya 5 juz. Saya apal juz amma, ben apal kulhu, saya maju juz amma. Lagi. Otaba juz amma saparo apal, moso golongan orang-orang saya apal zaman kulhu al-falak an-nas. Jadi saya maju saparo juz amma maju. Teka tak nyaman seorang Nabi, teka tak nyaman karena dia berhak untuk menjadi imam dan akrob ilal qabul, lebih semak untuk diterima salatnya oleh Gusti Allah. Oh pada beb, pada hafal kulhu kabeh nih beb. Nih kebon sakelas nih beb. Ada siapa Al-Quran, baru selanjutnya siapa al-awra, saya paling warok kehidupannya. Setak satu jena masuk yang bisa memilih mana halal mana haram, mana syubhat, mana halal mana syubhat, mana haram. Saya biasa nang tete urusan deeren, maka dia dimajukan. Aurat ini penting. Oh pada boy ini kabeh pun campur nih kabeh, pokok napa jeng kenapa jeng berak beb, nah boleh urusan aurat. Terus bagaimana? Baru yang selanjutnya, tahapan selanjutnya siapa? Golongan orang-orang yang masuk Islamnya lebih dulu. Misalkan kita kaca orang kabeh mualaf, bingung teti imam, siapa ti imam dia? Bodoh siapa Al-Fatihah? Bodoh siapa Fatihah buru sabaroh? Nah kan ini. Terus siapa yang maju? Yang pertama kali masuk Islam dan bisa ngaji. Sampean bila masuk Islam? 5 tahun yang lalu. Sampean 4 tahun, yang 5 tahun maju. Boleh. Terus kalau semuanya sudah Islam dari kecil, ya yang pertama kali taubat siapa? Saya golongan hijrah wah. Harus saya pertama kali siapa dengan yang selanjutnya yang lebih dulu majukan jadi imam. Bu sobung beb, sobung itu mau nih kabon, pun pada kabeh nih kabeh. Ya wes, yang selanjutnya. Yang selanjutnya baru an-nasib. Siapa nasib? Nasib itu yang punya nasab. Yang punya nasab. Contohnya para Habib, pamacu. Tapi saya tahu ngaji. Teka Habib tak tahu ngaji, jadi imam. Habib bisa ngaji maju. Mohon punten potrana kiai. Karena nasab bagus. Cek ngabes potrana, ngabes empena, ngabes nasab pasti bagus kan iki. Bokau lo kan potrana, mbakau lebih, gini kalpun potrana siapa? Karena sepenting itu dalam kacamata syariat, siapapun yang memiliki nasab mulia, yang dahulu orang tuanya atau leluhurnya orang yang bertakwa, itulah pemilik nasab mulia. Boni saya model-model ningrat darah biru, pas darah merah, darah celeng, tade. Orang yang punya nasab yang leluhurnya takwa kepada Allah. Pada beb, pada tidak temu nasab bani beb. Baru yang selanjutnya siapa? Hasanul Zikir. Golongan orang-orang yang maju jadi imam, yang menjadi tokoh masyarakat. Buru. Saya disungkani komunitas ini kan saya kadima. Oh itu beb, maju. Cuk saya meleng, saya meler tak usah. Yang sekiranya jadi wibawa, soro maju. Mun tak ada boleh. Aduh, sobung beb. Sobung yang dituakan beb. Nika pun bokon komunitas ala kadarnya sudah sabodona, baru dipilih. Nika urutan imam beda kitab hadirin. Apa? Nadhifus saub. Sekalampina lebih rapi, lebih bersih. Sampai segitunya Islam mengatur. Sepote kalampina ben sekrem. Saya tak tahu mana sasah. Nika sepote lebih macam lebih kada. Bohong guan nih kan. Bodoh saya ngangkuya sa area asalen, bentelo area asalen, saya sa area asalen soro maju. Kalau tidak ada yang selanjutnya, nadhiful badan, saya orang nggak bersih. Saya mandi sa area telo kali, ben mandi sa area sekalian, saya telo kali soro maju. Bayangkuan nih kan. Untuk apa? Agar sholat kita diterima hadirin. Agar makmum suka kepada imam. Ketika makmum suka dan ridho kepada imam, maka sholatnya diangkat kepada Gusti Allah. Sobung beb, sobung seoning. Baru yang terakhir siapa? Hasanus saud, senyaman suarana. Terakhir nih kabon. Saya terakhir saya model-model kori nikah.
Saya bodoh viral-viral di mah FB. Kau ni bingung orang mangken ni Orang mangken ni bukan dia memuliakan Quran, tapi dia menghina Al-Quran. Mak bisa hanya untuk popularitas. Al-Quran dibaca dalam keadaan tidak beradab. Tak songkok, tak songkok jandor, foto pun kanjana, syuting Mas Akori. Bismillahirrahmanirrahim. Tolese masa begini tidak viral? Viral. Tetinga Cina benih untuk oleh pahala untuk apa? Untuk viral. Bodoh tak ada? Bodoh makin orangnya. Untuk itu semua. Ada juga golongan orang yang duet, benih duel atau duet. Bagaimana duet? Nyimhunyian, gantian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amunyi itu ngena. Ar-Rahmanir-Rahim. Amunyi kayak dia. Maliki Yaumiddin. Nyaman. Pikir dangdutan ben sampean. Tidak boleh. Al-Quran dibaca tidak lain adalah untuk tadabbur. Makanya banyak golongan rubbatalin yatlul Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran melaknat dia. Banyak. Pikir nyaman suarana. Tujuan bukan karena Allah. Kalau sholawat tujuan bukan karena Allah masih diterima pahalanya. Tapi mun Quran tak bisa hadirin. Kalau bukan karena Allah ditolak. Sambian baca Quran, khusus baca surat Yusuf. Falamma ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ayat-ayat mahabbah. Gara-gara ditolak cintanya kan iki. Cinta ditolak dukun, berarti tak nemu dukun Quran nih boleh. Bocah. Oh, enteroka Siti, Siti nolak, jangan si Siti, naudzu deh, beri jangan si Siti. Akhirnya tak kuat baca ayat-ayat mahabbah, bukan karena Allah, tapi agar diterima cintanya. Habaan manturo, ditolak hadirin. Tarjomah. Demun sambian bodoh sekati nikah, yang nasibnya ditolak-tolak begini, barang ijazah sarang hula, bocah. Napa? Bocah ayat sekila, falamma akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah, baca 400 kali tau sahanya bo. Insyaallah saya bini bakal lakuna labet ke sampean. Jangan dibaca Al-Quran gara-gara sesuatu yang bukan karena Allah. Lah, sekarang banyak viral begitu. Kalau kalian ingin baca Quran yang betul-betul indah, baca ketika tengah malam. Baca di masjid, tak usah syuting. Cocok syuting, nggak karena syuting. Foto saja foto. Nanti ketika santunan anak yatim foto. Sebagian motor arolah bede malaikat te. Panitia atau tukang foto kita lah bede. Cek sampian. Jadi sampean nak sedekah, foto-foto gak ada. Tahu sama malaikat pun sudah diutus ben Allah. Deki hasil lah yari kiamat. Bukan lu kente malaikat bedel beb, namun tak usah pun tak usah. Maka ini yang kadang menjadikan kita amal kita tidak lagi ikhlas karena Allah. Kadang tengah malam abojong, mumpun nangis mular ke Allah, aras aku besar, ngantos sepu pastarhem, salatu wassalamu alaik, bangalak habina, update status, bersimpuh di hadapan Allah. Ada segelak nangis, lober, ada. Tak usah tahu kau orang. Simpan amal ibadah kalian sebagaimana kalian menyimpan aib kalian. Ayo, tak todus. Sampai nanti sifat, sekancana tak seneng. Niki, kadang akhlak nih beteloan. Akhlak yang murni, yang memang orangnya baik. Ada akhlak yang tasonno. Napa tasonno? Pura-pura. Siapa nih contoh lagi, saporana tidak menyinggung. Tukang sales biasanya akhlak ketakan taruh. Ketika menawarkan barang, cale apa ya borong apa? Oh bukan bapak, ini barangnya. Aru leceken roh. Oke kocak boleh, lecek lah. Aru borong jubok dia. Oh bukan bapak tidak tahu bagaimana caranya. Ini begini, seakan-akan dia baik. Ketika orang burung tak meleh, apa suan yang mudia? Orang ajar. Saya nggak tahu, tak jual garuah. Nah berarti bukan karena Allah. Akhlaknya tasonno buat.
Maka dari itu kita kembali kepada golongan yang pertama tadi itu, siapa kemudian yang berhak menjadi imam? Baru hasanus saut, orang yang suaranya enak, maju. Lah mun pada beremah sisa dua, baru yang terakhir apa? Yang hasanus surah, segenteng wak maju. Kan beda segenteng. Karena yang namanya ganteng itu relatif, mun coba mutlak kan iki. Mun roh ganteng, oh njo roh segenteng. Pokoknya yang dikatakan ganteng suruh maju. Karena itu akrab ilal qabul, lebih untuk dekat diterima. Khotib hari Jumat itu. Kenapa kok banyak orang-orang sekarang dengarkan khotib banyak nunduk mangken. Kaulah khutbah Ittaqullah, ada nunduk kabeh tedung. Bawangku anjur-jujuran. Untung tak nyap-cap kan bahaya. Kenapa? Salah dua-duanya. Yang hadirin salah, khotibnya salah. Hadirin sunnah melihat khotib ketika khutbah, dan khotib sunnahnya tajammul. Apa tajammul? Atenten. Sunnah. Mungkin yang kui bedek beni. Apabila ada jambang Pak Firse, songot Pak Firse, kemudian pakai imamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Allah Ta'ala ben malaikat asalawat deka orang-orang yang ngangkui imamah hari Jumat. Paring ben Allah pahala pakai imamah, pakai toilasan akodung pada nakodung poterwa. Apa tujuannya? Agar tidak iltifat, tak letolian khutbah mantep kado. Kalau ceramah tola-tole tidak masalah. Tola-tole ketika khutbah hukumnya makruh. Makanya pakai toilasan. Sunnah lubsul bayat, engkui kalampi poteh. Rida, pakai rida. Seakan-akan ini mimbar adalah mimbarnya Nabi, khotib badale Nabi Muhammad. Seperti itu. Setiap orang ngolati kanjeng Nabi tak bisa. Ngolati siapa? Pewarisnya. Kalampi poteh. Bahkan kanjeng Nabi Kak Dinto ketika hari Jumat punya baju khusus untuk dipakai hari Jumat, benar poteh. Khusus dipakai hari Jumat, pakai putih semuanya. Lah makin punten khutbah pakai jas. Are badal siapa? Corak badal Pak Lurah bola. Ini badal kanjeng Nabi ngangkui tak akui gamis beb tak usah gamis, yang penting putih. Karena Nabi suka putih. Akalan jas, terus apa? Rida pada nasar betroh, ebel kok sampai dia. Dia kan pangkat kepolisian bekirah. Terus Kofia nasional celeng. Napa tak oleh ketika jadi khotib, karena dia adalah pusat perhatian, ikut bagaimana Nabi Muhammad. Anda pusat perhatian, bagaimana Rasulullah berkhutbah, begitulah Anda sekarang posisinya. Makin punten, tegor bojok sunat beb. Loh, mun sampean tak ala ko sunat, saya ala ka sunat siapa? Saya tak masuk ke majelis, ala ka sunat. Kok cak renggi lho, Pak. Kan iki, bodoh tukang becak ku imamah. Deh betul malah sampean. Iki, sampean kok cak bermah, tak beres. Erok torok bola. Lah kan iki. Apa soalnya? Saya biasa ngaji tak ngakui sunat. Akhirnya kalah kesunahan tadi itu oleh orang yang bukan ahlinya. Kan engki ngakui imamah. Acelana, kopona lantek, punglancong, selok telokan bade bandrullah, 5.000, 10.000, bocah kapi. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita yang tahu sunnah, tahu ilmu tidak mengamalkan. Sampai tak harus lakuna jangan habib asunat umpon angku imam apa umpon tak usah, jangan yang besar-besar. Sunnah itu minimal akalan pipote, itu sudah sunnah. Karena Nabi paling suka kita pakai baju yang warnanya putih, teka ala labet ya, ngelawat kepada orang itu sunnahnya putih. Ala labet akan lebih celeng, sunnahnya siapa kan engki kalau lebih celeng, celana celeng, sepatu celeng, kofiana poteh, pada bentuk miceng persis. Karena tidak tahu, salah siapa yang ditiru. Yang ditiru kalau tiru Rasulullah poteh, kalampi poteh, pak jelas, pak gena. Kenapa? Karena ini sunnah. Makanya kalau kita memang cinta kepada sholawatan, cinta kepada Rasulullah, toro Nabi Muhammad,
toro Kanjeng Nabi, mulai sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, baru insya Allah ketika banyak melakukan sunnah, maka sebanyak itu pula Rasulullah cinta kepada kita. Tak bengalang kuirida, tak usah hilu. Pas aku lakukan pas melang kuirida, jangan sekan jana, cih, pada na Habib kan nih, buka, saya gojak cih, buka, anjak lah, apa? Pamatah, lah, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Sengangkui tak pede. Ini kabar dengan Kanjeng Nabi mak bisa tak pede. Orang masuk ke swalayan celana pendek, muka aurat mak pede. Reng bini tak kodung. Itu ngardiana pada na India. Kimun India loncong. Orang garang manasan itu ngar. Tak ada pada na sape. Lah kan engki, tapi tidak malu, pakai seperti itu tidak malu. Tindik dengan dia, tembus dia, tidak malu. Sedangkan itu sunnah yang jauh dari Rasulullah. Sampai ngangkui ridak todus, pelkok ridak nah, pelkok. Mulai pertama kali Jumatan sampai keluar pelkok. Tayang kujong, punten. Pas kewe apa? Punten sunnah dan Habib. Bangkui, angkui ridak sunnah. Lah bahkan Nabi mengatakan bada ad-dinu ghariba, agamaru alam arwah asing, wa sayaudu ghariban kama bada'a, ben bekal teti asing kelak di akhir zaman. Ini ka asing mungkin Pak kuirida asing. Kalau toman yang kui habwa, oning habwa sampean berasnya bi habwa ini ka kebiasaan untuk orang berzikir sabuk ketika dia rida tapi selempangan ruah, sunnah dipakai sunnah ketika kita merasa kuat dengan zikir. Kui habwa terus kaula zikir sunnah dipakai. Yang kui ke salah satu masjid Sumenep, yang kui kula pun nawa itu ittiba Kanjeng Nabi, ittiba ulama, norok palampana Kanjeng Nabi, palampana ulama. Yang kui kan masuk ke masjid kojak benoreng cih mulai saya mata mulai cih apa ya nah nyambi gitar Habib peker ngamen abak ke masjid lah terus saya tinggalkan gara-gara orang tadi itu tidak ada pakaian Kanjeng Nabi torot lah lambak Kanjeng Nabi yang kui pala pakai nikah mawirasulkan ke nikah beda cukan sejak ngocae siapa ki golongan Abu Jahal darah Abu Jahal ruah arwah Abu Jahal mohon sampian bagian semata ki sampian Abu Jahal kan baria. Jangan, ini sunnah, pakai hadirin. Tak bisa kita pede beb kibon. Napa sih pede? Minimal seminggu sekali Jumatan. Lagi pakai pakaian putih atau beb saya dengar ceramah tergugah hati beb. Pengen melihat Rasulullah, pengen ngulatih Kanjeng Nabi abdi Nabi. Keng mun sorok salawat 5.000 tak kuat kau lebih ongkuan. Bagan engki, golongan kau lebih sambian ni apa salawat 5.000. Tak kira dan kadang lemak pun elang tidak. Kan engki nawa 5.000. Terus bagaimana? Ada kesunahan yang lain. Contohnya celak sebelum tidur. Rasulullah dalam riwayat bercelak sebelum tidur. Meskipun beliau lahir dalam keadaan bercelak. Celak sabuk. 1, 2, 3 tuh 2 telok 3 kali sunnah dah cek pamata celak pada hampir dah repot. Akhirnya yang namanya sunnah keindahan gara-gara tidak kita hidupkan bagaimana maka berubah konotasinya menjadi konotasi yang tidak baik. Sarung lembut nikah sesuatu yang menjadi mahkota orang muslim makin punten ampun orang mun asarong imma asonat puru mari asonat atau orang lagi santai jadi berpindah konotasinya kepada hal-hal yang tidak baik gara-gara kita yang salah tidak menghidupkan sunnah. Kita kalau mirip Kanjeng Nabi kan seneng bahkan lebur saya mamata dengan yang mendukung, banyakan yang mendukung. Cek geding lagi saya mamata ruah. Yang bodoh kadang kau jadi imam. Sunnah ketika imam, jadi imam kau atole. Istawu wa'tadilu wa tarasu. Loros, parapat sofnya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah.
ini sunnah dilakukan oleh imam sambil ngabeseki. Imam berhak arah beda kosong maju boleh. Situng saat kau le sobung tak ngimami telat. Te ben takmir tronoro agaule terro atau lagi ya. Istawu jangan sedakmir. Kau le telat. Wa tadilu wa tarasu parapet. Hamunyi sebudi. Cuy, pada na Habib ya. Ada. Bukan cuma tidak mengatakan itu lagi takmir, lakuna tak ngimami, Pak, todus. Esto. Kan eman. Urusan meluruskan sop tak sop adalah benar urusan Habib, kapi berhak. Ya ada kan Habib malurus oleh. Paham ini? Aduh, lebih nih kawan. Nah, yang terakhir, setelah hasanus surah, ketampanan yang menjadi ukuran pada beb nih kapan pada pun bentuk nah pada segitiga teh temu jajaran genjang teh temu, terus bagaimana baru tahapan yang terakhir, siapa yang berhak menjadi imam? Orang yang istrinya paling cantik. Oh enggak nanya ada esak nyari sabodoh na kona salah, karena termasuk kriteria untuk bisa masuk ke masjid jadi imam. Arwah pada kia beb arwah tapi oleh bunga desa Pak soro macur. Makanya tidak lain tujuannya agar sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya. Ada dua golongan kian. Kalau 11 kian dia mari. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa golongan yang tidak diangkat sholatnya oleh Allah? Ini untuk ibu-ibu. Malah tak boleh. Kedingan kigado. Napa? Wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhitun. Orang bini yang diajak berkumpul oleh suaminya sedangkan dia tidak mau tanpa ada alasan syariat. Selake minta jatah kasih bini, saya bini tanda tidak ada udzur syariat seperti haid atau nifas atau apapun, maka dia menolak, maka dilaknat oleh malaikat hingga dia mau. Kalau dia meninggal malam itu, maka meninggal dalam keadaan terlaknat. Tak oleh. Wanita tidak wajib bekerja, wanita tidak wajib menyapu, wanita tidak wajib nyasa, tidak wajib benarkan tempat tidur. Wanita hanya wajib melayani suami dalam urusan nafkah batin, itu saja. Makanya saya laki mun masuk ke rumah etengku buka sobung hidangan cak pegelen, karena bukan kewajiban reng bini. Apa berarti kosong dia? Bah, tahu sah, tidak boleh. Kadang apa gelon buka tempe boleh makan aku pok gue tempe terus. Jangan, bukan kewajiban kalian, bukan kewajiban istri, tapi kewajiban kalian. Mon sampian minta jatah kasih bini tanda, baru sampian boleh mensatru soker oleh. Boleh, kenapa? Karena ini tujuannya. Ada satu sahabat wanita datang ke Rasulullah, belum menikah. Dia mau menikah takut, matur ke Kanjeng Nabi, apa kewajiban wanita kepada suaminya? Nabi tahu, nerawang Nabi, langsung mengatakan, kewajiban wanita kepada suaminya ibarat kalau suaminya luka sekujur badan, lalu dia menjilatnya setiap inci dari badannya, maka itu masih belum melengkapi kewajiban kepada suaminya. Yang nomor 2, apabila diminta oleh suaminya di atas onta, untuk berhubungan badan di atas onta, wajib diiyai, wajib dilayani. Sampai seperti itu. Tapi kan tak kira minta atas onta, kan tak kira kan ini, tak kira ten. Tapi sampai seperti itu Rasulullah, dalam keadaan sudah kepepet tetap minta. Bohongkuan Pak laki ini ke bahaya. Pak, pada tahu ya, pada tahu mata sampean. Kalau kita lapar, tidak ada makanan kita bisa beli. Kita tidak mungkin rumah kita kotor, bisa kita sewa pembantu. Mungkin cucian banyak, kita bisa pakai laundry. Mun urusan sewa, demak. Aceh-acehna sampean. Ayo, tak bisa. 5 hari. Taule, sang. Cacai tak nyambung.
Apa jeung 5 rakaat duhur lah. Tak empung lah. Makanya di sini bahaya sampai Nabi mengatakan ada wanita yang menolak gara-gara seperti itu, sholatnya tidak akan terangkat meskipun sejengkal dari atas kepalanya. Nah, pada pak kabinana sambian, pada pak tauleh, lamun lah bode kode pas siap. Serius. Ini yang pertama. Yang kedua, selain daripada hak semacam ini, ada beberapa amalan yang biasanya dilakukan oleh istri yang itu bisa menghanguskan pahala dia. Tengah-teng sih, kareng bini nih kak. Saya hadir, alhamdulillah. Saya tak hadir pada pak karajina sambian. Bini nih kak, masuk ke surga hanya butuh 4 langkah, mari masuk surga. Pun laka betul pak, nyare. Tabuna kanjeng Nabi, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha, mun badereng bini apa jeung 5 bekto, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dari laki-laki yang bukan mahram, taat kepada suaminya, pampak perak 4 langkah, tung 2 3 4, langsung dikatakan qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Dikatakan kepadanya, hei perempuan, silakan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kempang ring bini nikah masuk surga. Tak mau deng laki nikah. Ayo, deng laki masuk surga. Pon punya amal ibadahna. Saya bini acara yang mas tanggung jawab. Kira-kira masuk tak? Belum tentu. Tapi ring bini lagi solehah, berapa banyak wanita solehah suaminya tidak soleh tetap masuk ke dalam surga. Kemun laki saya bini tak solehah abakna soleh, tidak mengajarkan pendidikan agama, tarik sampean pak, ingat sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Coba soleh bang aja napa gelon dan Habib ngaria bani potol pokoknya buah arwah bahaya arwah. Sebiasa ketika makan kan beda masa romantis, beda masa satu kan beda nggak kisah ini. Cuman fitna ben kanjeng Nabi banyak masa romantis tempeng tokarra. Mun kalau ben sambian banyak apa nah? Tokarra tempeng romantis. Nggak biasa pun. Lah ada beberapa amalan contohnya yang sepele. Ketika kita pulang dari pekerjaan, nyaman Nabi ini ala kau mungkin di rumah tangga saya bersih, bagaimana anak kecil ngelai anak aduleng leso, tetap wajib menyambut suami dalam keadaan sumringah mesem bu, mesem orang mesem saya coba tetiratin bu, bukan engki saya coba merongok aku ketika masuk mesem. Jangan utarakan apa yang menjadi kesibukan daripada bebanmu di rumah, sebab itu semuanya berpahala. Kabin di pahala ruah. Iya. Bahkan barang siapa yang menemui suaminya dalam keadaan bermuka masam, debuna kanjeng Nabi ayyumam ro'atin abasat fi wajhi zawjiha, sapa-sapa reng bini sereng laki masuk merongok, jaat yaumal kiamati muswaddatul wajhi, pakai yare kiamat celeng salerana pak. Tengah hati pada pak karajina sambian. Enggak lah lek mongkok masuk bana mesem lah lek. Kan beri ya. Oh iya bana berusut aduk mesem mau beremah. Bahkan urusan di budi berus penting mesem enggak ada ayo nyari barengan beri ya. Sampean juga harus yang setara. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan kita yang sosoknya kepada istri betul-betul romantis hadirin. Kanjeng Nabi nikah masya Allah yang kita sholawati setiap minggu ini masya Allah. Dalam riwayat disebutkan paling banyak meriwayatkan keromantisannya urusan rumah tangga Sayyidatuna Aisyah. Sayyidah Aisyah toman ketika Rasulullah sudah menggilir Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah menyiapkan minuman. Pas siap minuman biasa sareng kanjeng Nabi edeer disisakan sedikit. Untuk apa? Biar edeer ben Sayyidah Aisyah tabarrukan oleh barokah kanjeng Nabi. Situng saat masuk kanjeng Nabi dituang minuman tersebut oleh Sayyidah Aisyah. Eta bae deg-deg sareng kanjeng Nabi sampai obus, sampai tade. Fata'atsarat kerepekeran Sayyidah Aisyah, "Apa kanjeng Nabi? Apa sudah tidak cinta kepada saya?" Langsung keluar kanjeng Nabi.
Karena sudah banyak sangkaan-sangkaan, coba tikellah tidak dapat barokah airnya, minimal barokah wadahnya. Selain boleh minumannya. Itu sareng Sayyidah Aisyah ternyata acen. Saya lagi arwah acen. Langsung ya Allah suudzon. Teti saya nyaman bagi ka orang, saya tak nyaman kalau duk tipi ni ka Kanjeng Nabi. Mun kita pun tenda balik ke, saya nyaman kalau tipi, saya tak nyaman bagi orang. Bodoh kan toh? Hadir mangken. Ternyata semua mulai lagi. Satu, yang kedua, betul-betul romantis. Sayyidah Aisyah ketika nunggu Kanjeng Nabi, Nabi Paleman ampun malam taretan, sudah pulang malam hari, tertutup pintu. Atotok Rasulullah, Assalamualaikum ya Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah, telu kali, Assalamualaikum ya Aisyah, hei Aisyah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tengah malam tidak bangun Sayyidah Aisyah. Kemana? Tidak marah Kanjeng Nabi pun tentak begelen. Enggak dimah asarin ya dekna labeng Sayyidah Aisyah. Karena gilirannya Sayyidah Aisyah, asarin Kanjeng Nabi. Ketika sebelum subuh bangun Sayyidah Aisyah, tak kerjet ngolati Kanjeng Nabi, ya Allah Kanjeng Nabi asarin ka ento. Mungkin saya tadi diketok pintu tidak mendengar. Cekoi Kanjeng Nabi, sapora aki abdina, cek tusa aki, ongko tak mereng Kanjeng Nabi. Iya Aisyah, jaga Rasulullah. Engkau ora gelek ngetok labeng robekna tak ngeding bola telo kali lah karena tak buka engkau tedunge dia jadi nak kamar. Napa ada Bunda Aisyah? Iya Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi menunggu saya di depan pintu, saya menunggu Kanjeng Nabi di belakang pintu. Takut tak mireng. Jadi Rasulullah untuk buka sareng Sayyidah Aisyah ngantos jadi na labung. Sayyidah Aisyah pikiran dengan lakena ngantos budina labung. Sama-sama romantis hadirin. Bun kita, jauh salah. Tok tak pernah. Awal-awal romantis biasa. Yang biasa kan. Yang biasa doa. Lambek mungkin pengantin anyar. Lebay ya. Kalau kamu bintang aku bulannya kan beria. Kalau kamu sendok aku garpunya. Lambek bede beto tatandung ka beto saya salah betona. Tungguan pangantan anyar. Siapa nyebut beto ya? Ngamuk pangantan anyar. Biasa. 5 tahun tatandung binina betona. Kocak bun mata na tak ngapus bede beto tantu dua. Kanjeng Nabi tidak pernah merubah. Sampai pernah apa pernah Nabi tukaran atau tukar? Pernah. Tapi cara penyelesaiannya bagus. Duka Kanjeng Nabi oning. Ketika marah Rasulullah, ihmarrat wajhuhu, langsung memerah mukanya. Tidak sampai bentak-bentak Kanjeng Nabi, hanya terlihat dari wajahnya yang mulia. Diam Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah merasa bersalah. Langsung dipanggil oleh Rasulullah, "Aqbili ya Aisyah." Hei maju Aisyah, maju. Salah Pak. Pelan-pelan Sayyidah Aisyah maju. Nabi diam. "Aqbili ya Aisyah." Maju boleh, maju. Paburu Maria. Lere maju. Tambah keras. Aqbili ya Aisyah, maju. Tambah maju. Pas di depan Nabi Muhammad, Paburu geluk ben Kanjeng Nabi. Ya Allah Aisyah, ya Humairo, saya enggak ya, ja'ala ko enggak ruah boleh ya. Engkau maaf kira geluk. Langsung drastis dari marah langsung menjadi rahmat. Siapa saya bisa? Ayo. Kita pada dia, maju. Sandalnya dia. Maju. Ada, Pak. Tidak sama. Ini baru pertama. Kita kembali kepada hadis, ingatkan istri-istri kita di rumah barangkali belum dapat asupan ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah ketika tukaran atau karwah, jangan pernah mengucapkan ucapan yang dengannya menjadi penyesalan kita seumur hidup. Apa diantaranya? Maaf Engki, talak. Jangan pernah mengucapkan talak. Baik kalimat talak, pisah ataupun cerai. Cak kerja teluan nikah. Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Debuna Kanjeng Nabi teloan kejekna teti ben serius teti. Napa? An nikah wa talak wa raj'ah. Nikah, talak.
Kau lah kejek beb tak bisa keker. Napa boleh telo kali? Ken sakalian be bahaya. Makanya ampet kalimat talak. Bunda pesa we, jangan. Apa boleh bertanya? Kalimat pertanyaan dianggap talak. Ben minta apa le? Talak apa? Sudah jatuh itu. Bukan tak jawab beb, sudah jatuh. Tangan terus jawab pun. Kan beda ke sini kak. Pak Karoma, saya cuma bertanya beb. Pertanyaan apa harus seperti itu? Hah? Dan yang namanya tolakul ghadab, tolak dalam keadaan marah, indal Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, waqa, jatuh. Jatuh. Nah, apa boleh bukan cuma satu kali. Saya talak kamu 1000 kali. Keketeloan, Pak. Tidak ada kembali kepadanya kecuali menikah dengan suami yang lain. Niser. Kan niser, Pak. Maka jangan sampai, jangan main seperti itu. Sudah, kalau misalkan saya bini geruweng, ngamuk-ngamuk, paling enak sampean diem. Angkepun stel teprosak ro diem pun. Aja bo no dia. Iyalah. Cek beni tep mun tep enger pada ada. Kan iki. Nika kan colok, tak bisa ambuh tikel pun kalau lesona. Mun leso buru diem. Lah nikah bahaya. Lah apalagi ada ucapan-ucapan yang dengannya menghanguskan pahala. Apa itu? Debuna Kanjeng Nabi, ayyumam ro'atin atau mamin imro'atin qalat li zaujiha, sapa-sapa ring bini saya sampai ngocak kasih laki enale kana atukar padu panas sah poton sela tanduk ngala bon karpu tibi baan dia pada bon pada baan nah ada sekila kamu sendok kamu garpunya ada lah tak paju nikah pun serius pada angat ngalkal sampai mengatakan qalat li zaujiha, mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khaira. Mas, saya menikah dengan engkau tidak tahu rasanya senang. Tak tahu mandasana bunga, Mas. Pak tahun akabin seorang sarang panjenengan ke ate. Sakitnya tuh di sini, Mas. Jadi ya deh. Bagaimana? Tebuna Kanjeng Nabi, illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanatan tau katonon amal ibadana 70 tahun. 70 tahun berempa umurah ki pak polo andi utang sampeyan 30 sakalian untuk kara 10 kali berempa 70 kali 10 berempa 200 sampeyan oh nyaman beb sebini ke buang-buang pada selake ya selake ngaruh ya bean lek 10 tahun lek tak teman seneng abang tak teman seneng tanya aki berempa kang anak nakang belu oleh apa kang tak teman seneng oleh apa roh ayo oleh nak seneng kan oleh nak seneng masa oleh nak tukar punten oleh nak seneng karena sudah kejelekan sudah meliputi orang itu di pulpen sampean bener-bener di pulpen kau lo ngajarin filosofi nikah manusia gati nikah kau lah tanya ke sampean apa yang Anda lihat di tangan ini? Titik hitam, ya kan? Titik hitam. Berarti sampean pada ngambil segi coba na orang lupa kasih pote. Lupa dengan kebaikannya. Lo kan nasitung, coba nasitung saya kaingat. Kalau Anda bijaksana pasti mengatakan, iya saya melihat titik hitam di atas tangan yang putih. Berarti sampean enggak kakak pegusun na orang. Manusia ketika sah, bersahabat 5 tahun celas aku nih wah saya enggak yuk porsa kalian loh setahun naruh ada elang tekan engki 20 tahun menikah tidak tahu rasanya senang rasa apa mulai lembok tekan iya yang dipandang adalah aib jangan pada saya laki petong bolo tahun katonon beb pada bon angkep pun pada bukan cuma untuk perempuan yang laki-laki juga begitu mampet. Maka dari itu hati-hati kita kembali kepada hadis golongan yang kedua wanita yang diminta untuk menafkahi dia tidak mau maka sholatnya tidak diangkat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir wa akhwani mutasoriman 2 saudara muslim yang saling bertikai. Orang muslim ben muslim bukan gara-gara bisnis tak nyapa
gara-gara salah paham lambo sampai soker berumpa tahun petong tahun sampai mengatakan kepada anak cucunya, saya nggak ya coba sak boleh dah cukup sekalian ruah termasuk golongan orang yang sholatnya tidak naik ke hadirat Allah.